Bab 311. Bayar uang. Bayar uang. Sander Ye nggak mengabaikan. Wanita bergaun awan ini baik hati jadi layak untuk diselamatkan. Sesudah pertarungan dengan boneka itu, Sander Ye terkejut. Kekuatan boneka itu melebihi ekspektasi dia. Dia kian bersemangat. Sejak terobosan ranah, dia mau bertarung untuk melihat kekuatan dia. Boneka ini bisa digunakan untuk berlatih. Saat Sander Ye menikam boneka itu, kecepatan pedangnya tinggi. Dia berada di depan boneka itu dan menusuk tenggorokannya dalam sekejap. Boneka itu malah maju. Dia juga menusuk ke tenggorokan Sander Ye. Menukar nyawa dengan nyawa. Sander Ye tahu tubuh boneka ini sekeras besi dan kebal. Mana mungkin dia berani mempertaruhkan nyawanya. Tubuh dia melintas dan terbang ke samping. Tapi, boneka itu beralih dari menusuk menjadi menebas keras Sander Ye. Kecepatannya tinggi, Sander Ye terkejut dan segera memblokir dengan pedang. Bang! Sander Ye terdorong ribuan kaki, begitu berhenti, darah mengalir dari sudut mulut dia. Wanita bergaun awan terkejut. Dia menghampiri Sander Ye dan berujar, "Tuan muda baik-baik saja." Sander Ye menyeka darah dari sudut mulut dia, lalu melihat. Lengan kanan dia, itu robek total dan darah mengucur. Sander Ye terkejut. Kekuatan boneka ini mengerikan. Apalagi tubuhnya keras dan sulit dirusak oleh senjata biasa. Benaran jago menyerang dan bertahan. Boneka itu menegakkan pedang di tengah alisnya, dan mengarahkan dua jari tangan kiri secara diagonal ke tanah. Sander Ye segera menarik wanita bergaun awan dan berujar, "Nona, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kita bukan tandingannya, mundur saja dulu." Begitu dia berbicara, boneka itu memburu mereka. Sander Ye mengajak wanita berpakaian awan itu kabur. Saat Sander Ye menggenggam tangannya, pipi wanita itu memerah. Mana pernah dia semesra ini dengan seorang pria. Karena naluri, dia mau meronta, tapi cengkeraman Sander Ye terlalu erat. Mereka berdua dalam bahaya jadi dia membiarkannya. Dia berpikir dia sudah meronta, tapi digenggam terlalu erat, gak ada hubungannya dengan dia. Suara pria berpakaian putih terdengar di belakang mereka, "Kak, aku juga. Kenapa kamu melupakanku?" Sesudah mendengar perkataan pria berpakaian putih itu, wanita itu sadar dia hampir melupakan adiknya. Dia berbalik. Untung saja mereka bertiga sudah kabur ribuan kaki. Boneka itu nggak mengejar lagi, tapi mundur ke pintu aula. Ketiganya mengembus napas lega. Sander Ye meminum pil tingkat sian, lalu mengambil pil lagi dan memberikannya pada wanita bergaun awan. "Nona, ini." Wanita bergaun awan nggak menolak. Dia tersenyum dan berujar, "Terima kasih." Dia mengambil pil itu, tapi menyimpannya. Pria berpakaian putih berujar, Apa aku nggak dapat?" Sander Ye menatap pria berpakaian putih itu dan berujar, "Aku kekurangan uang, nggak punya banyak pil. Mohon maklum." Dia beneran nggak punya banyak pil. Mendengar perkataan Sander Ye, mulut pria berpakaian putih itu berkedut. Dia memelototi Sander Ye, tapi Sander Ye mengabaikannya dan bersila untuk penyembuhan. Wanita bergaun awan mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya pada Sander Ye. "Ini. Di dalamnya ada 5 pil tingkat kaisar." Sander Ye terkejut. Dia tahu sumber daya langka di tempat ini. Pil tingkat kaisar sangat langka. Lelaki tua berpakaian hitam tadi bahkan gak punya pil tingkat kaisar, tapi wanita bergaun awan ini langsung memberikan 5 pil tingkat kaisar. Identitas wanita ini menakjubkan.
Sander Ye nggak menolak, dia menerima botol itu. Terima kasih. Wanita bergaun awan tersenyum. Namaku Sina Nangong, siapa namamu? Sander Ye berujar, Sander Ye. Pria berpakaian putih bertanya, apa itu keluarga Ye? Keluarga kaya di negara es, Antartika. Sander Ye menggeleng. Pria berpakaian putih bertanya lagi, kultivator mandiri. Sander Ye mengangguk, ya. Pria berpakaian putih itu hanya menatap Sander Ye. Sander Ye mengangguk, ya. Sina Nangong terkejut, kamu ternyata kultivator mandiri. Sina Nangong berujar sembari tersenyum, kalau begitu, kamu beneran menakjubkan. Sebagai kultivator mandiri tanpa bergantung pada orang tua atau keluarga, kamu bisa berkultivasi ke tingkat ini. Apalagi, kekuatan tempurmu kuat, sungguh menakjubkan. Sander Ye menyeringai, lumayan. Sina Nangong tersenyum. Dia mengamati Sander Ye. Sander Ye berkemeja putih dengan jubah biru di baliknya. Tubuh dia tegap seperti pedang. Alisnya tajam dan matanya bagai bintang. Dia sangat tampan. Dia lembut dan sopan dalam tutur kata. Dia benaran pria sejati. Sina Nangong melihat hingga bengong. Pria berpakaian putih menarik lengan baju Sina Nangong. Kakak, jangan menatap orang lain begitu. Pipi Sina Nangong langsung memerah. Pria berpakaian putih itu diam. Dia nggak bodoh. Mana mungkin dia nggak tahu kakaknya naksir kultivator pedang ini. Pria berpakaian putih menarik Sina Nangong ke samping dan mengingatkan, Kak, dia hanya kultivator mandiri. Sina Nangong berujar, apa salahnya kultivator mandiri? Pria berpakaian putih berujar, jangan berlagak bingung. Klan Nangong adalah klan kuat. Baik kamu maupun aku nggak bisa membuat keputusan tentang pernikahan. Kalau kamu jatuh cinta dengan pria ini, kamu nggak hanya akan merugikan dirimu, tapi juga mencelakai dia. Sina Nangong malu dan geram, kenapa bilang aku suka dia? Yunto Nangong, apa yang kamu bicarakan? Dia lalu meninju wajah Yunto Nangong. Bang! Karena nggak siaga, Yunto Nangong terpental ratusan kaki. Yunto Nangong mati rasa. Tak lama, Sander Ye yang bersila di kejauhan berdiri, lukanya hampir pulih. Sander Ye meling Sina Nangong sembari tersenyum, Nona Sina Nangong, apa rencana selanjutnya kalian? Sina Nangong bertanya, bagaimana denganmu? Sander Ye melihat puncak gunung dan berujar, aku mau coba lagi. Sina Nangong menatap Sander Ye, apa kamu yakin? Sander Ye menggeleng, aku nggak yakin, tapi mau coba. Sina Nangong segera berujar, kalau begitu aku ikut. Sander Ye bimbang. Sina Nangong menatap Sander Ye, apa kamu takut aku akan menyusahkanmu? Sander Ye tersenyum, mana mungkin. Nona Sina Nangong sangat kuat. Kalau aku melawanmu, aku nggak percaya diri. Dia nggak berbohong. Wanita di depannya adalah ranah peri Suyue yang sangat kuat. Kalau duel, dia nggak yakin bisa menang. Sina Nangong tersenyum, kalau begitu ayo pergi bersama. Sander Ye berpikir, lalu mengangguk, oke. Dia melirik Yunto Nangong di kejauhan. Yunto Nangong berujar, tentu saja aku ikut. Sina Nangong berujar, pulang klan saja. Yunto Nangong tercengang. Sina Nangong berujar, kamu terlalu lemah. Sangat berbahaya tinggal di sini. Sebelumnya, Yunto Nangong bahkan gak bisa menangkis satu pedang pun dari boneka itu. Kalau dia tinggal di sini, hanya jadi beban. Yunto Nangong agak kesal. Sina Nangong langsung mengernyit. Yunto Nangong tanpa sadar mundur beberapa langkah,
dia agak takut pada kakaknya. Yunto Nangong melihat ke puncak gunung dan mengembus napas dalam hati. Dia juga tahu kekuatan dia terlalu lemah, dan dia nggak berani menghadapi boneka itu lagi. Yunto Nangong berujar, "Kakak, hati-hati, aku pulang ke klan dulu." Dia melirik Sander Ye, lalu pergi. Sander Ye melirik Sina Nangong, "Ayo pergi." Dia berdiri dan berjalan ke puncak gunung. Dia nggak sabar untuk melawan boneka itu. Sesudah sesaat, keduanya tiba di puncak gunung. Boneka itu berdiri diam di depan pintu aula. Sander Ye langsung menghilang. Boneka itu juga menghilang. Zes, zes. Dua suara robekan tajam bergema. Dua pedang melintas dan menyerang satu sama lain. Sander Ye nggak mau melawan boneka itu. Saat pedang berjarak setengah kaki dari boneka itu, Sander Ye mendadak menggunakan domain pedang. Kekuatan dahsyat langsung menekan boneka itu. Ketika Sina Nangong melihat Sander Ye menggunakan domain pedang, matanya berbinar dan dia berseru, "Domain pedang!" Ketika domain pedang muncul, kecepatan pedang boneka itu ditekan lalu pedang Sander Ye terayun dan menusuk tenggorokan boneka itu. Bang! Sinar pedang hancur, Sander Ye terdorong, ratusan kaki Sander Ye terperanjat. Boneka ini nggak hanya kuat, pertahanannya juga mengerikan. Dia tidak berani berpikir lagi, karena boneka itu sudah datang. Sander Ye menghunus pedang. Pedang Dao. Pedang ini digunakan. Sina Nangong terkejut, teknik pedang ini. Bang! Boneka itu terdorong oleh pedang Sander Ye, lalu Sander Ye mendadak menyerbu, menghunus pedang dan menebas. 30 pedang jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Sinar-sinar pedang menghantam boneka itu, kekuatan dahsyat mementalkan dia. Akhirnya, dia menghantam keras dinding batu hingga bergetar kencang, tapi dia nggak rusak. Ekspresi Sander Ye jadi khusyuk karena sesudah dia menusuk 2 kali, boneka itu nggak terluka. Sungguh kokoh. Ekspresi Sina Nangong juga khusyuk. Kekuatan kedua pedang Sander Ye mengerikan, tapi tetap nggak bisa melukai boneka itu. Pertahanan boneka itu keterlaluan. Boneka itu mendadak melesat, dan jadi ribuan sinar pedang. Sander Ye terperanjat. Dia nggak menduga boneka ini menggunakan teknik pedang. Tanpa banyak berpikir, dia maju selangkah dan menusuk. Pedang Dao. Bang! Ribuan sinar pedang pecah. Sander Ye langsung terpental. Boneka itu terdorong hingga membentur dinding batu. Begitu Sander Ye mendarat, dia merasa organ dalam dia terkoyak dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sina Nangong muncul di samping Sander Ye. Dia membungkuk untuk memapah Sander Ye berdiri, lalu mengeluarkan pil tingkat kaisar untuk diminum Sander Ye. Sesudah Sander Ye meminum pil, lukanya segera pulih. Sina Nangong berujar, "Tuan muda Sander, boneka ini sangat kuat, kita." Sander Ye berujar, "Nggak apa-apa." Dia menyerbu lagi. Sina Nangong tertegun, masih bertarung. Jadi Sander Ye menantang boneka itu berulang kali. Biarpun dia selalu dikalahkan di awal, dia dapat banyak hasil. Sesudah beberapa hari, kecepatannya kian cepat, dia juga kian kuat. Bang! Sander Ye ditebas oleh pedang boneka itu lagi. Kali ini, sesudah dia berhenti, aura kuat keluar dari tubuh dia nyata Xian. Melihat Sander Ye mencapai level nyata Xian, Sina Nangong terkejut. Dia nggak menduga Tuan Muda Ye meningkatkan ranah selama pertempuran. Sesudah Sander Ye mencapai level nyata Xian, kekuatan dia meningkat pesat. Sander Ye menghilang.
Jurus menebas langit menghunus pedang. Kali ini, 35 ditumpang tindihkan. Biarpun hanya bertambah 5 pedang, kekuatan dia naik beberapa kali lipat. Saat pedang ditusuk, langit dan bumi terbelah. Bang! Boneka itu terpental dan membentur dinding batu hingga bergetar kencang. Terdapat bekas pedang yang dalam pada boneka itu. Dia bisa menghancurkan tubuh fisik boneka. Sander Ye tersenyum. Pertarungan nyata memang lebih cepat meningkatkan kekuatan. Saat melawan boneka, dia selalu waspada, karena kalau nggak hati-hati dia akan terluka parah. Dalam keadaan begitu, potensinya juga terstimulasi, kekuatan dia dalam segala aspek meningkat pesat. Sesudah sekian lama, Sander Ye mendorong boneka Tu dengan tebasan pedang. 39 jurus menebas. Langit menghunus pedang. Bahkan boneka itu nggak mampu menahan kekuatan pedang Sander Ye, dia terpental. Ketika berhenti, Sander Ye menyerang lagi. Tusukan lagi. Boneka itu tanpa sadar mengangkat pedang memblokir. Bang! Sepotong sinar pedang pecah, boneka itu terpental, dan menghantam dinding batu dengan keras. Sesudah dia berhenti, ada kilatan sinar pedang, lalu pedang menusuk ke kepalanya. Tubuh dia membeku dan gak bisa bergerak. Sesudah mengalahkan boneka itu, Sander Ye terbaring lelah. Terlalu lelah. Apalagi melawan boneka yang gak punya emosi, dengan fisik mengerikan, karena lawan gak takut hidup dan mati. Lebih memusingkan daripada latihan fisik. Sina Nangong ngeri. Dia gak menduga kultivator pedang muda ini benaran bisa mengalahkan boneka semi kaisar agung sungguh kuat. Gak heran orang lain bilang biarpun kultivator mandiri itu miskin, begitu berkembang, mereka sangat kuat. Sesudah istirahat sejenak, Sander Ye menyimpan boneka yang gak bergerak itu, berdiskusi sebentar dengan Sina Nangong, lalu menghampiri pintu. Keduanya sangat waspada dan gak berani gegabah sedikit pun. Begitu mereka memasuki gerbang, seseorang menghampiri perlahan. Sander Ye dan Sina Nangong tercengang. Ada orang. Pria yang datang juga terkejut ketika melihat Sander Ye dan Sina Nangong. Dia nggak menduga ada orang yang masuk. Pria itu menatap Sander Ye, matanya membelalak. Itu kamu. Kamu. Sembari berujar begitu, dia maju dan memegang lengan Sander Ye. Brengsek, bayar uang. Cepat bayar uang. Sander Ye bingung. Dia nggak pernah meminjam uang. Bersambung.